Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Berjumpa lagi dengan saya hari ini. Kita akan melanjutkan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat di sana. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai peramalan, di mana kita mencoba untuk mengestimasikan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah kita meramalkan jumlah produksi atau demand yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, sekarang kalau kita sudah mencoba untuk meramalkan, kita sekarang ingin mencoba untuk merencanakan dari hasil peramalan yang sudah kita buat. Nah, perencanaan produksi ini sifatnya adalah perencanaan produksi yang terintegrasi, di mana hal-hal yang terkait dengan 4M, yaitu manusia, material, metode, mesin, itu saling berintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebenarnya kenapa kita melakukan yang namanya perencanaan produksi? Di dalam perencanaan produksi itu dibutuhkan beberapa item-item, yaitu sistem-sistem yang mencakup ada manusia, ada mesin, ada metode di dalamnya. Nah, sistem-sistem ini akan kita nilai dengan yang namanya harga pokok produksi. Berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, berapa mesin yang kita pakai, kemudian berapa materialnya, dan ini kita akan kalkulasikan dalam harga pokok produksi. Sehingga ketika kita merencanakan produksi, kita akan tahu berapa harga pokok produksi kita. Yang kedua, tujuan dari perencanaan produksi itu adalah kita akan membuat produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau atau harga yang murah. Dan pada akhirnya nanti akan mampu membuat produk yang bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Menurut jangka waktunya, perencanaan produksi itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan produksi dalam jangka pendek, di mana waktu durasinya adalah kurang dari 1 tahun, seperti contohnya adalah jumlah tenaga kerja, kemudian persediaan bahan baku, dan fasilitas pabrik. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang, yang meliputi seperti adalah ekspansi pengembangan produk, kemudian mesin-mesin, dan lain-lain. Berbicara tentang perencanaan produksi, kita juga harus paham tadi bahwa ada hal-hal terintegrasi di dalamnya, seperti manusia, bahan baku, kemudian mesin. Nah, dan yang tak kalah pentingnya kita harus memahami dari kapasitas produksinya. Kapasitas produksi itu adalah kemampuan suatu unit atau sistem untuk memproduksi dalam jumlah yang tertentu. Kemudian, di dalam perencanaan produksi, kapasitas produksi ini adalah muaranya. Nah, suatu perusahaan itu berupaya untuk melakukan yang namanya pengoptimalan kapasitas produksi. Strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan agregat dan disagregat. Apa itu perencanaan agregat dan disagregat? Perencanaan agregat atau biasanya disebut dengan penjadwalan agregat itu merupakan suatu cara untuk menentukan kuantitas permintaan dan waktu yang optimal. Nah, perencanaan agregat ini adalah dipakai untuk menentukan permintaan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti jumlah tenaga kerja, persediaan bahan baku, subkontrak, kemudian waktu lembur, dan variabel-variabel yang lain yang menentukan agar permintaan itu bisa terpenuhi. Coba Anda bayangkan ketika Anda sudah melakukan yang namanya peramalan. Misalnya bulan ini adalah 100, bulan depan adalah 200. Ketika kita sudah melakukan peramalan kan kita tentunya ingin merencanakan apakah memang sudah bisa kita memenuhi 100 dan 200 pieces tadi. Nah, kita akan membuat produk itu berdasarkan dari kemampuan perusahaan kita untuk memproduksi. Tadi yang disebut dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu dipertimbangkan dengan jumlah tenaga kerja kita berapa, kemudian persediaan kita seperti apa, kemudian mesin yang kita gunakan itu yang bagaimana. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan pada saat yang namanya perencanaan agregat. Dari penjelasan sederhana tadi, jadi Anda sudah bisa tahu ya, manfaat dari yang namanya perencanaan agregat. Nah, pada manfaat perencanaan agregat itu adalah kita bisa mengkombinasikan nih antara peramalan dan kombinasi biaya-biaya atau variabel-variabel yang mempengaruhi dari yang namanya penentuan kapasitas tadi. Jadi manfaat itu yang pertama.
Yang kedua adalah kita bisa tahu berapa besar biaya akan kita keluarkan jika kita ingin memenuhi permintaan tadi. Nah, itu adalah dua manfaat utama ketika kita melakukan yang namanya perencanaan agregat. Nah, sedangkan untuk tujuan dari perencanaan agregat itu sendiri adalah meminimaliskan biaya selama periode perencanaan dengan melakukan pengejasan biaya produksi, biaya karyawan, biaya inventory, adanya biaya overtime lembur, kemudian penggunaan subkontrak atau variabel-variabel lain di dalamnya selama kita melakukan perencanaan. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan yang namanya strategi-strategi perencanaan produksi yang layak dan dapat meminimalkan total biaya produksi. Nah, pada akhirnya kita dapat menggunakan proses perencanaan agregat dan kapasitas dalam industri tersebut. Secara umum di manufaktur, tempat memproduksi suatu produk, terbagi menjadi 3 lini untuk responsibility dalam menghasilkan produk. Lini pertama yaitu adalah foreman, manager, supervisor, yang kedua adalah bagian manager operation, kemudian top eksekutif yang meliputi direktur, pemilik, dan pemegang saham. Di satu sisi kita melihat responsibility mereka dari jangka waktu. Jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek itu biasanya di-handle, dikoordinir, atau dipertanggungjawabkan oleh dengan pekerjaan-pekerjaan seperti pengorderan barang, kemudian penjadwalan pekerjaan, overtime, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan untuk jangka pendek, perencanaan jangka pendek. Sementara untuk perencanaan jangka menengah, yaitu seperti bagaimana merencanakan sales, penjualannya itu berapa sih untuk bulan ini, kemudian merencanakan produksi, budgetnya berapa, kemudian men-setting karyawan, inventory, kemudian apakah produk ini masuk level subkontraktor atau enggak, kemudian menganalisa proses atau perencanaan operasi produksi. Nah, itu yang dilakukan oleh pihak manajer. Jadi untuk yang namanya perencanaan agregat itu adalah di posisinya adalah intermediate rank plans. Nih. Kemudian untuk yang namanya research and development, pengembangan produk yang saya jelaskan tadi, kemudian investasi, pengembangan fasilitas, dan lain-lain ada di jangka panjang yang waktunya adalah lebih dari 1 tahun. Saya ingin menjelaskan ke kalian biaya-biaya yang ada di dalam perencanaan agregat. Yang pertama adalah biaya hiring and firing cost, perekrutan dan pengurangan karyawan. Biaya perekrutan karyawan seperti hiring cost itu seperti proses pengiklanan, proses perekrutan, proses pelatihan atau training. Kemudian yang kedua adalah biaya firing cost. Biaya firing cost ini terjadi kalau kita atau kondisi suatu perusahaan itu sedang tidak baik. Jadi harus adanya penurunan permintaan sehingga mengakibatkan harus terjadinya pengurangan karyawan atau pem-PHK-an. Nah, ini kita harus memikirkan moral dari karyawan itu seperti apa ketika kita akan melakukan PHK. Yang kedua adalah overtime cost dan under cost. Jadi ketika dia ada permintaan yang berlebih, kita akan melakukan yang namanya perhitungan biaya lembur ketika dia melakukan pengurangan seperti apa. Kemudian inventory dan back order. Inventory adalah bagaimana kita memastikan bahwa bahan baku yang ada di dalam store kita itu adalah tercukupi ketika ada permintaan. Tetapi kalau permintaannya membumbung seperti apa, dan ketika misalnya tiba-tiba membumbung, material kita nggak ada, nah itu bentuknya adalah back order, berapa biaya yang akan kita keluarkan, kita akan hitung. Kemudian ada juga perusahaan yang membuat suatu produk untuk memenuhi permintaan dari konsumen adalah menggunakan subkontrak. Nah, jadi tahu ya bahwa apa saja biaya-biaya yang akan kita pertimbangkan dalam perencanaan agregat. Biaya-biaya yang dipertimbangkan pada perencanaan agregat tadi itu adalah merupakan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi ketika kita melakukan perencanaan. Nah, pada saat melakukan perencanaan kita juga perlu namanya strategi ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Apa yang harus kita lakukan?
Nah, biasanya pada saat kondisi seperti itu ada beberapa strategi, seperti yang namanya penyeragaman yang namanya persediaan. Penyeragaman persediaan. Pada saat kondisi permintaan rendah, kita mencoba untuk menjaga supaya stok kita cukup baik pada permintaan rendah maupun permintaan tinggi. Jadi kita akan membuat stok yang agak cukup banyak mungkin, tapi dengan pertimbangan asuransi, pencurian, kemudian kadaluarsa. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu pada saat kapan kita melakukan yang namanya penyeragaman persediaan. Kemudian juga kita harus mengatur tipe dari tenaga kerja kita. Kadang pada saat permintaan banyak jumlah karyawan kita harus banyak, kemudian pada saat sedikit, permintaan sedikit adalah jumlah karyawan juga harus sedikit. Jadi kita harus mempertimbangkan lama waktu kerja dari si karyawan. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan dari tipe produk kita. Ada tipe produk yang seasonal, musiman. Contohnya kalau misalnya kita harus punya produk AC aja, tapi kalau ada pada saat musim dingin kita butuh pemanas. Jadi di produk perusahaan kita itu ada tipe 2 produk untuk pada saat musim panas, pada saat musim dingin. Jadi supaya permintaan untuk produk kita itu untuk di dalam perusahaan kita itu tetap stabil. Ada juga misalnya kita melakukan yang namanya pertimbangan pencampuran metode dengan subkontrak. Di mana ada beberapa produk yang kita buat sendiri, ada beberapa produk yang kita subkontrak. Tapi kita harus mempertimbangkan juga biayanya lebih mahal atau tidak. Nah, inilah strategi-strategi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah sifatnya hiring cost, firing cost, kemudian overtime, undertime, kemudian persediaan sedikit, persediaan kurang, dan lain-lain. Itulah strategi-strategi yang akan kita lakukan. Selengkapnya inilah strategi-strateginya. Nah, di sini terlihat ya, ada beberapa strategi-strategi seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya penyeragaman inventory, kemudian pertimbangan jumlah karyawan, kemudian eh, perhitungan part-time, overtime, idle time, kemudian penggunaan subkontrak, bagaimana cara memaintenance-nya, kemudian ada lagi perubahan harga pada saat dia fluktuatif atau pada saat permintaan-permintaan tertentu sedikit atau banyaknya. Nah, ini detailnya contoh-contohnya tadi pada saat opsi strategi-strategi ya. Yang ini adalah penyeragaman level inventory. Apa sih kekurangannya pada saat dia penyeragaman, keuntungannya berapa apa dan kerugiannya apa, dan biasanya digunakan di mana? Misalnya pada saat penyeragaman inventory, umumnya dipakai pada kondisi perusahaannya produksi, bukan pada sifatnya servis. Nah, kemudian kalau misalnya kita untuk pemvariasian jumlah karyawan pada saat dia hiring, kemudian pada saat dia firing atau layoff gitu ya. Nah, apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya. Pasti bicara tentang cost ya. Kemudian biasanya kita menghitung ukuran lebarnya itu biasanya ukuran lebar yang besar gitu. Kemudian memvariasikan produksi, jumlah produksi itu pada saat dia permintaannya banyak itu menggunakan overtime atau permintaannya sedikit menggunakan idle time. Nah, dipakai pada saat kapan? Pada saat dia sesuai dengan agregat plan. Agregat plan itu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, terus kemudian strategi lain menggunakan subkontrak. Ada kekurangannya juga. Ini ada kelebihannya. Kekurangannya kita sulit ya untuk mengontrol kualitasnya. Kemudian kita pasti rugi kan karena kita membayar perusahaan lain untuk membuat produk kita. Di mana ditempatkan ini subkontrak ini adalah biasanya pada proses-proses produksi. Nah, yang ketiga ini adalah perbandingan ketiga di slide ketiga ini. Bagaimana kita menggunakan pekerja yang sifatnya part-time. Part-time pada saat dia turnover-nya tinggi, pasti cost-nya besar pada saat permintaannya tinggi. Terus kemudian pada saat kecil, fleksibel, kemudian bisa jadi full-time workers. Kemudian cocok buat apa sih? Biasanya kalau part-time ini adalah cocok buat pekerja-pekerja yang tidak punya skill bagus gitu ya. Nah, ditempatkan pada kondisi-kondisi yang tidak kritikal.
Nah, ini ada lagi, kita melihat dari demand. Demand itu kan kadang tidak pasti, kadang pasti, kondisi pasti dan tidak pasti. Nah, bagaimana kita melihat dari pengaruh demand? Kita membuat yang namanya ide-ide marketing. Misalnya, kita mengembangkan bisnis-bisnis lain untuk bisa menstabilkan permintaan dari market. Kemudian kita bisa menstabilkan kondisi dari perusahaan kita. Kemudian back order, kemudian yang terakhir misalnya adalah yang saya jelaskan tadi adalah kita membuat produk atau service mixing. Jadi tadi ada yang berdasarkan musiman. Dalam satu perusahaan ada membuat mesin pemanas dan mesin pendingin sehingga produksinya tetap stabil. Produk-produk yang dibuatnya juga mengikuti. Nah, untuk penjelasan yang namanya tentang strategi-strategi tadi dan bagaimana caranya kita memilih strateginya, kita akan berdiskusi secara online nanti untuk menentukan pilihan-pilihan strategi kita. Bagaimana? Saya harap kalian cukup mengerti mengenai perencanaan agregat. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan disagregat. Sampai di situ saja pertemuan kita mengenai perencanaan agregat. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya secara langsung pada diskusi online kita. Terima kasih, sehat selalu.